Baik pemirsa, selanjutnya adalah berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Salah satu penyebabnya adalah ketika peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pemboman ini dilakukan oleh pihak sekutu. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Emangnya kenapa? Dari yang saya dengar di Radio Dome, Jepang telah kalah oleh sekutu. Nah, kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang. setuju? Setuju! Saat ini, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Bagaimana jika 16 Agustus? Lalu siapa yang menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau Daris? Bagaimana dengan Darwis dan Mikana? Baik, kami akan menyampaikan keputusan ini. Sekarang, Bung, sekarang! Malam ini juga kita harus segera kobarkan revolusi. Ya, sekarang juga kita harus merebut kekuasaan. Kita semua siap mempertaruhkan jiwa raga kita. Ada apa ini? Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Jika tidak apa? Ini batang leherku. Serta saya ke pojok itu sekarang juga. Dan potong leher saya. Jangan menunggu esok hari. Tenang, Bung, tenang. Jangan dulu terbawa emosi. Lebih baik Bung duduk dulu. Jepang adalah masa silam. Belanda akan kembali untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Apakah saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan? Mengapa saudara-saudara tidak memproklamasikannya sendiri? Mengapa harus menyuruh Soekarno? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai suatu hadiah? Walaupun Jepang telah takluk dan menyerah di perang sucinya, mengapa tidak rakyat itu yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita sebagai suatu bangsa yang menyatakan kemerdekaan? Dengan kekuatan segelintir ini, apakah kita mampu melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan seluruh tentara Jepang? Apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Apa tindakan keamanan kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan? Setelah kemerdekaan, apakah kita sanggup mempertahankan kemerdekaan? Sementara di sisi yang lain, negara Jepang dan sekutu tidak akan membantu kita. Apa kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri? Coba bayangkan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita terbebas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, beri kami sedikit waktu untuk berunding. Silahkan. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan matang-matang agar semua berjalan dengan lancar. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin kembali mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Setelah kami berunding tadi, kami tidak akan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi ini? Begini, Bung, Anda harus ikut kami. Sekarang juga. Ya, ini dengan Anda. Mau dibawa kemana saya pergi? Mereka Depok, karena ini semua sudah menjadi rencana kita. Ngapain saya harus menata? Ayo, Bung.
Waktu kita sudah habis. Ayo cepat. Mari. Baiklah, baiklah. Halo. Ada Bung Karno? Ya, ada. Pak. Ada apa lagi? Anda harus ikut dengan kami sekarang juga, Frank. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak sadar? Saya mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan keadaan mereka? Bagaimana ini? Ini untuk menjauhkan Anda dari hutang Jepang. Baiklah, Bung. Demi keselamatan kalian semua, kami ke Rengas Dengklok. Apa alasan kalian membawa saya ke sini? Kami membuat kalian semua agar kalian tidak terpengaruh dari Jepang. Dan agar mempercepat proklamasi. Tidak bisa begitu. Karena Indonesia sudah menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Lalu kapan kita memproklamasikan kemerdekaan itu? Setelah kita tiba di Jakarta. Tidak, Bung. Proklamasi harus cepat dilaksanakan. Di sini, sekarang juga. Bung, kita harus ke Jakarta sekarang. Bagaimana keadaan Jakarta saat ini? Jakarta sekarang baik-baik saja. Kita harus segera ke Jakarta sekarang. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Baiklah, ayo. Selamat. Saya akan menepati janji saya sebagai seorang samurai. Orang Indonesia tidak perlu mengajarkan kami apa arti dari janji seorang samurai. Saya akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Selamat. Jadi, siapa yang akan menuliskan teks proklamasi ini? Kalau urusan tata bahasa, saya serahkan kepada Bung Hatta. Baiklah, tapi bagaimana jika Bung Karno saja yang menulisnya? Baik. Apa kata pertama? Saya punya saran. Bagaimana jika memulai kata dengan kami bangsa Indonesia? Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin Bung Hatta bisa membantu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Afrina Jiah di Republik Indonesia FM. Kabar bahagia untuk seluruh warga Indonesia. Inilah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa merdeka. Proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi seluruh warga Indonesia, dimohon untuk hadir menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian untuk hadir di sini. Di sini saya menyaksikan suatu peristiwa maha dalam sejarah bangsa kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku saka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu, Tuhan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.